semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Wahyu. Saya kuliah di Akademi Komunikasi Radia Binatama, Prodi Penyiaran, semester 2. Moto hidup saya adalah, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Pentingnya pola pikir. Sebelumnya, apakah pola pikir itu? Pola pikir merupakan sebuah kendali jalan pikiran. Apapun yang Anda dapatkan dan yang Anda lakukan berawal dari sebuah pikiran. Itu mengapa ada pepatah mengatakan bahwa bila Anda mau mengubah pikiran Anda, maka Anda bisa merubah hidup Anda. Dan pola pikir seperti apa yang saya terapkan? Yakni sebuah pola pikir sederhana yang mampu memahami, mengerti, dan memudahkan saya untuk mencapai tujuan saya dengan cara saya sendiri, bukan dari paksaan dan kehendak orang lain, sekalipun itu keluarga. Saya akan mencoba lebih memahami baik buruk dan mampu tidaknya diri saya dalam menghadapi suatu persoalan. Mencoba memikirkan segala sesuatu lebih matang dalam arti berpikir panjang. Dan perlahan menghilangkan kebiasaan maupun sikap dan sifat buruk yang ada. Hidup adalah hal yang tak pernah lepas dari kata berubah maupun perubahan. Baik perubahan secara fisik maupun rohani, namun sekali lagi perubahan itu pasti ada. Entah berubah menjadi lebih buruk atau semakin baik, namun yang perlu kita pahami, tidak ada seorang pun yang mau hidupnya berubah menjadi lebih buruk. Kadang kita bertindak seperti sniff yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, atau skuri yang segera bergegas mengambil tindakan, atau hem yang mencoba menolak dan mengingkari adanya perubahan karena takut apabila perubahan itu mendatangkan hal yang buruk, atau how yang mencoba beradaptasi jika ia melihat perubahan ternyata mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada jenis yang buruk, semua ada takarannya, dan kita sudah terkelompok masing-masing ke dalamnya. Namun tidak terkelompok secara permanen, sehingga kita masih punya kesempatan untuk berpindah menjadi ada di kelompok lain yang lebih baik. Tokoh yang paling menginspirasi saya dalam artikel Who Moved My Cheese adalah cerita mengenai pertemuan Chicago, di mana di situ itu ceritanya ada sekelompok alumni yang sedang melakukan reuni. Mereka saling bertukar cerita, bertukar pengalaman, di mana bayangan masa depan mereka saat masih sekolah sangat berbeda dengan apa yang mereka jalani sekarang. Dan di situ tak lain banyak perubahan yang membuat mereka semakin. Yang pertama, jadilah proaktif. Mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusan Anda adalah faktor determinasi primer untuk efektivitas dalam kehidupan Anda. Mengambil tanggung jawab terhadap pilihan yang Anda buat dan konsekuensi berikutnya yang mengikuti. Covey mengartikan tanggung jawab sebagai responsibility atau kemampuan untuk melakukan respon atas stimulus yang dihadapi. Kebiasaan kedua, mulailah dari akhir dalam pikiran. Temukan diri sendiri dan klarifikasi nilai-nilai karakter dan tujuan hidup Anda yang sangat penting. Gambarkan atau bayangkan karakteristik ideal untuk setiap peran yang berbeda dalam hubungan dan hidup Anda. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Rencanakan, prioritaskan eksekusi tugas-tugas mingguan Anda berdasarkan skala kepentingan lebih dahulu dibandingkan skala urgensinya. Evaluasi apakah usaha yang Anda lakukan sudah sesuai dengan nilai karakter yang Anda inginkan, mendorong Anda semakin dekat pada sasaran, dan memperkaya peranan dan hubungan yang diuraikan dalam kebiasaan. Kebiasaan keempat, berpikirlah menang-menang. Benar-benar berusaha untuk mencapai solusi atau perjanjian saling menguntungkan dalam hubungan Anda. Nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang adalah suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik daripada jika hanya satu orang saja yang mendapatkan keinginannya. Kebiasaan kelima, berusahalah untuk mengerti orang lain dahulu, baru kemudian
kemudian kita ingin dimengerti. Berusahalah, pakailah cara mendengarkan dengan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi orang lain, yang akan mendorong mereka untuk balas mendengarkan Anda dan berpikiran terbuka untuk dapat mempengaruhi. Ini menciptakan suasana kepedulian, menghormati dan memecahkan masalah secara positif. Biasanya, sinergi. Menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif, sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya sendiri. Mendapatkan performa terbaik dari kelompok, mendorong kontribusi yang berarti, dan pemodelan kepemimpinan inspirasional dan mendukung. Kebiasaan ketiga, asalah berbagi. Imbangkan dan perbaharui sumber daya, energi, dan kesehatan Anda untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan, jangka panjang, dan efektif. Demikian presentasi dari saya untuk mata kuliah pendidikan karakter. Silakan diketik yang baik-baik saja, yang buruk